Give it to me like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul tentang mendeskripsikan industri strategis di Indonesia dan menganalisis kawasan industri di Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu produk industri strategis di Indonesia. Nah, salah satu contohnya itu industri minyak dan gas bumi. Sedangkan contoh strategis yang ada di Indonesia yaitu yang pertama ada PT Pertamina. Nah, PT Pertamina itu perusahaan yang bergerak dengan kegiatan utama yaitu penyelenggaraan usaha di bidang energi dan petrokimia. Yang kedua ada Dirgantara Indonesia atau DI. Nah, perusahaan ini memproduksi pesawat terbang yang dikemukakan di benua Asia. Yang ketiga ada PT INTI ataupun disebut dengan Industri Telekomunikasi Indonesia. Nah, PT ini bergerak di bidang telekomunikasi dalam memasok dan membangun jaringan telepon nasional. Selanjutnya yang keempat yaitu PT Krakatau Steel, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan besi baja yang terbesar yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya yang kelima ada PT Pindad, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan produk militer dan komersial. Selanjutnya yang keenam ada PT PAL di Indonesia, yaitu perusahaan dengan kegiatan utama untuk memproduksi kapal perang dan kapal niaga serta bergerak di bidang jasa perbaikan dan pemeliharaan kapal. Nah, yang terakhir yaitu ada PT Inka, yaitu disebut dengan industri kereta api, di mana perusahaan ini bergerak dalam pembuatan gerbang kereta api. Menurut Perin nomor 30 tahun 2020 ada beberapa kriteria yang dipakai dalam penetapan kawasan industri strategis untuk investasi, yaitu ada 4. Yang pertama lahan, yang kedua status lahan, dan yang ketiga luas lahan dan aksesibilitas, dan yang terakhir yang keempat terdapat sumber air baku. Baiklah, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Ini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam industri. Ada 3 macam industri. Yang pertama ada industri dasar. Industri dasar merupakan industri yang berfokus pada produksi, produk dan jasa untuk ekspor. Contohnya seperti industri kimia dasar, yaitu industri yang mengelola bahan mentah menjadi bahan baku atau bahan menjadi. Kemudian yang kedua ada industri kecil. Industri kecil merupakan usaha rumah tangga yang melakukan kegiatan mengelola barang jadi atau setengah jadi menjadi barang jadi. Contohnya seperti kerajinan kayu, usaha kuliner rumahan, kerajinan seni lukis, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang ketiga industri hilir, yaitu kelompok aneka industri atau AI yang meliputi industri yang mengelola sumber daya hutan, industri yang mengelola sumber daya pertambangan, industri yang mengelola sumber daya pertanian secara luas, dan lain-lain. Yang kedua, berdasarkan jumlah tenaga kerja yang digunakan, industri dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama industri rumah tangga, jumlahnya itu 1 sampai 4 orang. Industri kecil jumlah pekerjaannya 5 sampai 19 orang. Industri menengah jumlah pekerjaannya 20 sampai 99 orang, dan industri besar jumlah pekerjaannya 100 atau lebih. Tujuan pembentukan kawasan industri. Menurut Kepres nomor 41 tahun 1996 yang menyatakan tentang tujuan pembentukan kawasan industri, yaitu ada 4. Yang pertama, mempercepat pertumbuhan industri di daerah. Yang kedua, memberikan kemudahan bagi kegiatan industri. Yang ketiga, mendorong kegiatan industri untuk berlokasi di kawasan industri. Yang keempat, meningkatkan upaya pembangunan industri yang berwawasan lingkungan. Faktor pertimbangan kelayakan pengembangan kawasan industri ini ada 2. Yang pertama ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yakni faktor besaran permintaan lahan atau land demand. Yang kedua yakni kecenderungan jenis industri yang tumbuh. Yang ketiga yakni ketersediaan sumber daya manusia. Nah, yang kedua ada faktor eksternal. Yang menjadi pertimbangan dalam faktor eksternal yakni yang pertama kondisi hinterland, potensi hinterland. Yang kedua yakni persaingan dengan daerah lainnya. Yang ketiga yakni lokasi strategis dengan sistem ekonomi.
Yang keempat yakni stabilitas keamanan.